Sahabat UTM, saya melaporkan dari Gedung Geraha Utama Universitas Trunojoyo Madura, yang mana telah berlangsung konferensi pers terkait dengan akreditasi unggul Universitas Trunojoyo Madura pada Rabu 25 September 2024. Universitas Trunojoyo Madura berhasil menyandang status akreditasi unggul pada 24 September 2024. Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Syafiq, menuturkan bahwa ini semua berkat kerja keras dari semua pihak. Beliau juga menambahkan, garis besar yang penting dari capaian ini adalah bagaimana bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berguna bagi Indonesia, terkhusus Pulau Madura. Diketahui proses akreditasi Universitas Trunojoyo Madura dimulai sejak Januari sampai Agustus lalu dengan melibatkan seluruh fakultas dan prodi di UTM. Kita dari UTM TV mengucapkan selamat dulu atas akreditasi unggul ini ya Pak. Juga dari Bapaknya juga yang tahun kita ke Pak. Oh iya, nah di sini kita mau bertanya nih, apa manfaat langsung yang akan dirasakan oleh mahasiswa dari akreditasi ini, baik mahasiswa juga dari segi kualitas pendidikan dan fasilitas di Universitas Trunojoyo Madura gitu Pak? Ya, yang jelas ada banyak manfaat yang akan dirasakan oleh mahasiswa dengan status akreditasi institusi kita unggul ya. Pertama, tentu ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena belum terakreditasi unggul. Nah, dengan terakreditasi unggul bisa kita lakukan. Contoh misalnya ada beberapa program hibah itu yang mempersyaratkan perguruan tinggi untuk bisa ikut serta itu harus terakreditasi dulu ya, sehingga kalau kita belum unggul kita nggak bisa. Nah, termasuk juga ada beberapa instansi pemerintahan dan perusahaan baik BUMN maupun swasta itu yang mempersyaratkan calon tenaga kerjanya itu lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Nah, kalau kita belum unggul kan lulusan kita belum bisa direkrut ya, belum bisa diterima. Nah, dengan unggul berarti kan mereka sudah memenuhi persyaratan dari sisi kualifikasi lembaga pendidikan tingginya. Kan begitu, termasuk ada beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan program magister maupun program doktoral. Itu persyaratan calon mahasiswa barunya itu mempersyaratkan harus lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Contohnya di UI. Nah, dengan kita belum unggul berarti kan belum bisa studi lanjut di UI kan begitu. Khususnya di Fakultas Hukum yang saya tahu ya. Nah, tapi dengan unggul artinya kan lulusan kita juga bisa berkesempatan untuk studi lanjut di kampus yang mempersyaratkan harus dari lulusan yang terakreditasi unggul ya. Nah, selain itu dan ini yang lebih penting sebenarnya adalah peningkatan layanan baik akademik maupun non akademik. Nah, kalau kita sudah diakui dan diberikan status akreditasi unggul oleh BANPT, itu artinya status layanan akademik kita dan layanan non akademik kita itu sudah melebihi standar yang ditentukan oleh BANPT. Dan ini harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Karena dengan status unggul saat ini bukan berarti selamanya akan terus unggul. Tergantung dari komitmen dan kemampuan UTM menjaga standar layanannya. Kan itu. Nah, oleh karena itu saya ke depan ya, pimpinan ke depan itu akan menekankan jaminan mutu dan SPI untuk terus memonitor dan mengawasi penyelenggaraan layanan akademik kalau yang jaminan itu dan non akademik yang SPI agar secara konsisten ya melakukan pengawasan sehingga jika ditemukan pelayanan yang di bawah standar bisa segera diperingatkan dan kalau tetap tidak diindahkan bisa dilaporkan kepada saya ya selaku pimpinan untuk segera mengatasi unit-unit layanan yang menyelenggarakan pelayanan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BANPT. Langsung pertanyaan kedua ini Pak, bagaimana nih dari UTM sendiri itu melihat persaingan dan juga akreditasi unggul ini akan mempengaruhi peluang universitas dalam mendapatkan pendapatan pendanaan atau hibah riset?
Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, memang ada beberapa program IBA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yang mempersyaratkan harus terakreditasi unggul untuk bisa mengaksesnya, dan bahkan hanya bisa diakses oleh PTNBH. Nah, syarat untuk menjadi PTNBH itu kan universitas itu juga harus unggul. Ya, nah oleh karena itu dengan status unggul yang kita dapatkan itu ada banyak keleluasaan yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Alhamdulillah dengan status unggul bisa kita lakukan. Nah, semoga itu benar-benar bisa kita optimalkan, bisa kita maksimalkan untuk terus peningkatan kualitas kampus ya, untuk terus bermanfaat terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Ya contoh gampangnya seperti fakultas kedokteran yang sedang kita ajukan itu kan terhambat gara-gara belum terakreditasi unggul. Nah, alhamdulillah hari ini sudah terakreditasi unggul, berarti proses akan terus akan berjalan kembali. Semoga di tahun ini tuntas sehingga bisa terbit izin prodi kedokterannya.